Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video edukatif dengan topik pendidikan di dalam era globalisasi. Selamat menonton. Oke, pertama-tama kita mau tahu dulu nih, menurut kalian apa sih pengertian dari pendidikan di era globalisasi itu? Oke, sebelum kita masuk apa arti pendidikan di era globalisasi, kita harus lebih tahu dulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah suatu perubahan secara global atau terseluruh yang terjadi di masyarakat dunia karena adanya integrasi nasional, ekonomi, dari hasil kerjasama antar sesama negara. Globalisasi pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang melalui basis lampau antar negara, misalnya dengan kerjasama antar negara atau membuka cabang pendidikan di negara tetangga. Setelah kita tahu definisi dari pendidikan di era globalisasi, tentunya kita juga mau tahu dong, apa sih dampak positif dari pengertian tersebut? Dan dampak positifnya diantaranya yang pertama ada memudahkannya akses informasi, tentunya pembelajaran, dan yang kedua masih pencarian membuat inovasi dalam pembelajaran terus berkembang sehingga memudahkannya pembelajaran di era sekarang. Ada dampak, pasti ada contohnya juga dong. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih, apa sih contoh dari dampak positif pendidikan di era globalisasi? Nah, sama seperti yang telah rekan saya sebutkan tadi, di poin pertama ada yaitu memudahkan akses informasi. Nah, dengan kemajuan era globalisasi, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Misalnya, pertukaran pelajar, kita mendapatkan informasinya dari berbagai kegiatan organisasi. Contohnya di UNJ ada kakak tingkat dari pendidikan matematika yang mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas Sriwijaya di Universitas Negeri Jakarta selama 1 semester. Seperti yang telah dijelaskan, kita dapat mengambil contoh pada saat kita pandemi, kita tetap bisa melakukan pembelajaran online melalui Google Meet, Zoom, Google Classroom, YouTube, dan sebagainya. Selain itu, globalisasi dapat memudahkan kita dalam mencari materi-materi yang belum kita ketahui. Setelah dampak positif tadi, kira-kira apa pendapat kamu tentang dampak dari hal negatif itu? Yang pertama yang saya baca dari media sosial itu, yang pertama ada terhambatnya perkembangan sensor dan motorik anak, yang kedua itu ada cyberbullying, yang ketiga maraknya penyebaran pornografi, dan yang keempat itu peserta didik jadi merupakan apa yang diwajibkan kepada mereka, kayak misal belajar. Dan menurut kamu kira-kira apa saja contoh dari dampak negatif? Oke, jadi saya mau kasih contoh dari 2 poin yang tadi Irani udah dijelasin. Poin pertama itu kan yang tadi terlambatnya perkembangan sensor motorik pada anak. Sekarang banyak loh anak TK yang masuk TK ke jenjang persekolahan ini, tapi dia belum bisa berbicara karena terkena dampak negatif dari era globalisasi sekarang. Terus yang kedua, kita cyberbullying ya. Cyberbullying kita bisa ambil contoh nggak cuma di Indonesia, even di luar negeri bahkan Korea. Itu banyak banget pelajar-pelajar yang terkena cyberbullying, bahkan mereka sampai merasa depresi lalu sampai merenggut nyawa. Lalu setelah penjelasan dampak tadi, kira-kira menurut kalian apa sih pentingnya peran mahasiswa dalam era globalisasi? Peran mahasiswa sangat krusial dalam era globalisasi ini, terutama untuk mengikat tokoh antar umat berbangsa dan bernegara. Arus globalisasi kini sangat maju dengan cepat, terutama pada generasi muda. Sebagai mahasiswa, kita wajib memiliki sifat yang berkarakter dan juga kuat agar tidak terperdaya oleh budaya asing. Oke, mungkin selanjutnya peran mahasiswa dalam era globalisasi dalam bidang pendidikan ini sangatlah penting dan beragam. Ya, mungkin dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian, mereka dapat membuat proyek yang inovatif dengan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam lingkup masyarakat dan berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks untuk isu-isu global yang sedang terjadi. Mahasiswa dapat memberikan sumbangan berharga berupa pemahaman dan solusi terhadap tantangan global. Selain bidang pendidikan, mahasiswa juga berperan dalam bidang kepemimpinan. Siswa adalah pemimpin masa depan
yang akan menghadapi tantangan yang kompleks dan global. Mereka mempunyai potensi untuk mengubah dunia dengan ide-ide inovatif dan visi baru. Di era globalisasi, mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat dalam organisasi-organisasi dan kegiatan lintas budaya yang memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu global dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Nah teman-teman, kita juga mau tahu gak sih bagaimana sih cara untuk menangani pendidikan di era globalisasi? Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menanggulangi dampak negatif era globalisasi di bidang pendidikan mengenai cyberbullying dan penyebaran pornografi. Bagaimana cara menanggulangi cyberbullying? Cyberbullying dapat ditanggulangi dengan menghentikan penyebaran konten tidak pantas, mengedukasi para pelajar untuk bijak dalam bermedia sosial, serta membuka komunikasi antara para pelajar dengan orang terdekat mereka seperti keluarga mereka atau orang tua mereka mengenai pengalaman online mereka. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur mendapat cyberbullying? Jika sudah terlanjur mendapat cyberbullying, simpanlah bukti-bukti cyberbullying tersebut, kemudian laporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu bagaimana cara menanggulangi penyebaran pornografi? Hal yang paling penting untuk menanggulangi penyebaran pornografi adalah dengan membuat kurikulum pendidikan seksual seperti yang biasa kita sebut sex education, yang memuat tentang kesehatan, tentang literasi kesehatan dan pornografi di masing-masing sekolah. Kemudian menghimbau para orang tua untuk mengawasi putra-putrinya dari bahaya pornografi. Kemudian melakukan penyuluhan mengenai bahaya pornografi, menghapus atau menghentikan pornografi dan prostitusi, serta menghapus iklan-iklan dan film-film porno yang ada di internet, serta mengajak para masyarakat untuk aktif berperan dalam menanggulangi tindak pornografi dan melaporkan tindak pidana pornografi tersebut kepada pihak yang berwajib. Baik, setelah mendengar apa saja cara-cara penanganan dari kasus, yang pertama menghambatnya perkembangan sensor motorik anak, yang kedua kasus cyberbullying, yang ketiga kasus penyebaran pornografi, dan yang terakhir saya akan bahas cara penanganan kasus bagi peserta didik yang merupakan kewajibannya sebagai siswa-siswi atau mahasiswa. Menurut Peter Hollingsworth dan Gabby Lewis, dalam pembelajaran aktif meningkatkan keasyikan kegiatan di kelas tahun 2008 menyebutkan bahwa tanggung jawab belajar adalah kesediaan seseorang untuk mengerjakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dalam segala konsekuensi yang menyertainya. Tanpa adanya tanggung jawab, seorang pelajar menjadi tidak mau belajar, mendapat nilai yang buruk, dan masih banyak lagi. Menurutku, cara mengatasi kasus tersebut adalah dengan cara pertama membuat jadwal harian. Dengan membuat jadwal yang terstruktur, anak-anak dapat memahami tugas-tugas yang harus mereka lakukan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadwal harian juga dapat membantu anak-anak untuk belajar mengatur waktu dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Cara kedua, ingatkan dengan lembut. Dengan mengingatkan anak dengan lembut, anak akan lebih mudah memahami aturan yang harus diikuti dan mengembangkan kebiasaan yang positif. Dalam jangka panjang, cara yang kedua ini akan membantu anak menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan cara yang ketiga, berikan penghargaan. Berikan penghargaan atau hadiah ketika anak berhasil mencapai sesuatu yang ia kerjakan, menyelesaikan tugas yang tepat waktu. Hal ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha dan mengingat kewajiban. Baik, terima kasih. Nah, semakin maraknya kasus-kasus negatif dalam era pendidikan di globalisasi ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih, yaitu menggunakan ponsel secara dijadwalkan atau tidak terlalu lama yang memungkinkan kita untuk memanage waktu. Lalu manfaatkan internet dengan sebaik-baiknya untuk mencari informasi yang bermanfaat, mendidik, dan positif.
Nah, untuk saran, sebaiknya jangan memberikan ponsel pada anak yang di bawah umur, seperti balita atau batita. Kenalkan ponsel kepada anak yang telah cukup umur, agar mereka bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Teman-teman, setelah kita mendengarkan yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi, tentunya ada kesimpulan dari pendidikan di era globalisasi yang telah dijelaskan. Kesimpulannya adalah, pendidikan di era globalisasi banyak membawa manfaat yang baik bagi kehidupan seorang pelajar dalam rangkaian menuntut ilmu baik di sekolah maupun di jenjang perkuliahan, seperti memudahkan akses informasi karena adanya media sosial, inovasi dalam pengerjaan, pembuatan penugasan, dan juga fleksibelnya akses jawaban yang beragam karena berasal dari beberapa sumber. Namun, di antara banyaknya dampak positif tersebut, tentunya ada sedikit beberapa dampak negatif dalam pendidikan era globalisasi. Seperti yang telah disebutkan, yaitu depresi karena banyaknya tugas dan tekanan, cyberbullying di dalam circle pertemanan, dan penyebaran pengetahuan pornografi karena banyaknya search engine yang canggih dan fleksibel digunakan, yang bisa dimanfaatkan secara baik maupun buruk. Inti penjelasan pendidikan dalam era globalisasi merupakan hal yang baik dan sangat bermanfaat jika hal itu bisa dimanfaatkan oleh pelajar dengan sangat baik. Dan kebalikannya, jika fleksibilitas hal tersebut digunakan secara buruk, maka akan berpengaruh dalam mindset dan juga banyaknya pemikiran negatif. Nah teman-teman, itu dia video edukatif dari kita kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.